Mencoba berbisnis di bidang perikanan, memang tidak ada salahnya dicoba. Apalagi saat ini kebutuhan akan konsumsi ikan semakin meningkat, jadi dengan mendirikan pembudidayaan ikan bisa menjadi pilihan yang tepat. Salah satu bisnis budidaya ikan yang sedang meningkat pesat yaitu budidaya ikan patin. Banyak orang lebih memilih menjalankan bisnis ikan patin, karena perawatannya yang tidak terlalu sulit. Ditambah lagi ikan patin sangat disukai oleh para konsumen, karena memiliki tekstur daging yang lembut, gurih dan khas. Bahkan beberapa olahan makanan berbahan dasar ikan patin sangat diminati dan disukai oleh masyarakat luas, sehingga tingkat keberhasilan berbisnis ikan patin cukup tinggi. Tingginya permintaan pasar membuat ikan patin memiliki harga yang relatif tinggi dan stabil. Menjadi peternak ikan patin bisa menjadi pilihan yang cocok untuk pemula. Ikan ini lumayan mudah dibudidayakan dan bisa dipelihara di sekian banyak jenis kolam, mulai dari kolam tanah, kolam beton, bahkan kolam produksi dari terpal. Namun, seiring dengan perkembangannya kolam terpal lebih dipilih karena lebih ekonomis, murah dan praktis. Selain itu ikan patin pun tidak memerlukan kondisi yang khusus, ikan patin sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Ikan patin merupakan ikan perairan tawar, faktor utama saat akan membudidayakannya adalah sobat harus benar-benar memperhatikan habitat hidupnya. Video kali ini kita akan belajar memelihara ikan patin terutama bagi pemula. Hal pertama yang mesti dilakukan ialah mempersiapkan kolam sebagai tempat merawat ikan. Hal ini tidak sulit sebab ikan patin bisa hidup pada sekian banyak jenis tempat. Bisa kolam tanah, kolam terpal, atau beton. Penggunaan kolam terpal menjadi pilihan dengan tujuan agar budidaya lebih hemat dan efisien. Selain itu juga, kolam terpal bisa menyesuaikan dengan luas lahan yang ada. Selain itu, kolam terpal bisa dengan mudah dipindah tanpa meninggalkan kerusakan pada tanah. Untuk mengisi kolam, gunakan air yang bersih dan berkualitas, tidak keruh, serta tidak tercemar limbah dan zat-zat kimia berbahaya. Sobat bisa menambahkan emolin ke dalam kolam untuk menghambat perkembangan jamur. Selain itu, perhatikan juga suhu dan pH air. Suhu air yang dianjurkan untuk budidaya ikan patin adalah kisaran 26-28 derajat Celcius. Jika suhu air terlalu rendah, usahakan pakai pengatur suhu. Sementara itu, pH air yang dianjurkan untuk merawat ikan patin adalah 6,5-7. Isilah kolam dengan air beberapa hari sebelum ikan ditebar agar organisme alami bisa tumbuh. Pemilihan benih yang tepat akan menentukan kualitas dan lama waktu panen. Untuk dapat memperoleh benih ikan patin sobat bisa melakukan pemijahan sendiri. Atau jika sobat terlalu repot untuk bisa melakukan pemijahan sendiri dan takut mengalami kegagalan, maka sobat bisa membelinya di tempat pembenihan. Usahakan membeli di lokasi pembenihan yang tidak terlalu jauh dari tempat sobat untuk menghindari kematian benih ikan patin selama perjalanan. Belilah benih ikan patin ketika kolam sudah siap untuk diisi. Pilih benih yang berukuran seragam, cerah mengkilap, bergerak bebas dan lincah. Tidak ada cacat dan luka serta bebas dari hama dan penyakit. Sebagai peternak ikan tentu ingin mendapatkan untung yang besar setiap kali panen. Namun, bukan berarti sobat dapat mengisi kolam dengan benih ikan tanpa perhitungan. Jangan terlalu banyak menebar benih melewati kapasitas maksimal kolam karena akan mengakibatkan ikan terlalu rapat saat tumbuh besar nanti. Tiap 1 meter kubik air bisa ditebar sekitar 20-30 ekor benih ikan patin. Setelah membeli benih jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam. Namun benih ikan patin harus diaklimatisasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar ikan bisa beradaptasi di tempat yang baru. Pastikan juga kolam sudah terdapat plankton sebagai pakan alami. Pemberian pakan pelet ikan diberikan dengan komposisi 3/4 dari bobot tubuh ikan per hari yang ada di kolam. Saat benih masih berukuran kecil, pemberian pakan harus lebih sering hingga sebanyak 4-5 kali tiap harinya. Semakin lama bisa dikurangi hingga 3 kali dalam sehari saat ikan patin telah memasuki masa siap panen. Pemberian pakan dilakukan dengan menaburkan pakan secara merata pada permukaan kolam. Berikan pakan secara bertahap, tambah jumlah saat ikan masih bersikap agresif dan kurangi jumlah saat ikan mulai malas menyambut pakan. Sobat juga dapat memberinya pakan alami agar ikan tidak jenuh, dan tentunya bisa menghemat biaya pemeliharaan. Pakan alami juga banyak yang memiliki kandungan protein tinggi yang sangat baik untuk perkembangan ikan patin.
Contoh pakan alami yang dapat diberikan untuk ikan patin misalnya keong mas, kerang, bekicot, dan lain-lain. Pakan ikan harus diberikan secara tepat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan ikan. Bagaimana mengukur kebutuhan pakan seekor ikan? Idealnya, jumlah pakan ikan patin yang memiliki bobot di bawah 200 gram per ekor adalah 3-5% dari keseluruhan bobot ikan pada kolam tersebut dan diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Sementara untuk ikan patin yang berbobot di atas 200 gram per ekor dapat diberikan pakan dengan persentase 1,5 hingga 2% dari total bobot ikan di kolam tersebut dan diberikan sekali sehari ketika sore. Dalam budidaya ikan patin, terdapat aspek pemeliharaan wajib yang harus diperhatikan. Berbeda dengan cara budidaya ikan air tawar lainnya, pengelolaan air harus dilakukan dengan baik. Lakukan penggantian air secara rutin dengan frekuensi 2-3 minggu sekali. Hal ini berguna untuk membuang sisa-sisa kotoran makanan, amoniak dan kotoran ikan yang ada di dasar kolam. Penggantian air kolam dilakukan secara bertahap dengan membuang sepertiga bagian dasar kolam. Baru kemudian tambahkan air bersih ke dalam kolam secara perlahan sebanyak air yang dibuang. Pada musim kemarau, sobat harus secara intensif mengecek kondisi volume air kolam, karena pada musim kemarau air akan lebih cepat menguap. Jika terjadi, maka segera tambahkan air agar volume air kembali seperti semula. Salah satu masalah dan resiko terbesar pembudidayaan ikan patin adalah hama dan penyakit. Penyebab penyakit pada ikan patin biasanya karena terkena infeksi atau non-infeksi. Untuk mencegah hama dan penyakit, kondisi kolam harus selalu bersih dan terjaga. Hal ini penting agar ikan bisa tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit. Dengan membasmi hama dan penyakit ikan menggunakan penanganan yang tepat, maka ikan patin bisa tumbuh dengan kualitas yang baik. Masa panen adalah tahap akhir dari proses budidaya ikan patin. Umumnya, ikan patin bisa dipanen setelah 5-6 bulan masa budidaya, tergantung ukuran benih yang ditebar. Dalam memanen ikan patin, perlu diperhatikan apakah semua ikan sudah layak dipanen atau belum. Jika bobot ikan dalam satu kolam berbeda-beda, maka sobat harus melakukan panen selektif, yakni dengan menjaring ikan yang sudah siap panen saja. Sementara itu, jika seluruh ikan dalam kolam tersebut sudah siap panen, maka sobat tinggal mengeringkan air kolam dan memanen semua ikan di dalamnya. Sobat harus melakukan panen secara hati-hati agar ikan patin tetap dalam kondisi segar. Hal ini untuk menghindari adanya ikan yang nantinya beresiko luka bahkan mati karena teknik panen yang keliru. Ikan patin yang masih hidup segar lebih digemari oleh konsumen sehingga menambah nilai jualnya. Apalagi jika ikan patin harus dikirim ke tempat yang jauh, perlu penanganan khusus agar ikan patin tetap segar sesampainya di tujuan. Itulah tadi beberapa tahap untuk belajar memelihara ikan patin untuk pemula. Tentunya akan bisa menambah referensi bagi sobat untuk bisa menekuni bisnis yang cukup menguntungkan ini. Meskipun modal yang dibutuhkan relatif sedikit, namun jangan remehkan omset yang bisa diperoleh. Poin utama dalam budidaya ikan nila ini adalah ketelatenan dan kesabaran. Dengan begitu maka kesuksesan akan bisa menghampiri sobat dalam waktu yang relatif cepat. Selamat mencoba, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.